Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan rotasi pada anyaman bambu khususnya pada motif pucung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Welas Asih Pangisti dengan NPM 012 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Farah Miftahul Rizky dengan NPM 100. Perkenalkan, nama saya Alin Lovina Ferenisa dengan NPM 078. Perkenalkan, saya Elsa Vimswadamayanti dengan NPM 006. Nah, untuk yang pertama yaitu ada latar belakang dari anyaman bambu. Nah, anyaman bambu itu merupakan salah satu kerajinan di bidang budaya. Ada beberapa definisi anyaman bambu. Nah, untuk yang pertama itu ada menurut Wikipedia. Nah, anyaman bambu itu adalah serat yang dirangkaikan hingga membentuk benda yang kaku, biasanya untuk membuat keranjang, tas, atau perabot. Nah, anyaman seringkali dibuat dari bahan yang berasal dari tumbuhan. Untuk yang kedua ada menurut Fiska, Patri, dan Heswari 2022 mendefinisikan bahwa anyaman sebagai proses menyilangkan atau menjarikan bahan-bahan yang biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada juga yang menyebutkan definisi anyaman bambu itu yaitu merupakan hasil dari proses menyatukan bilahan-bilahan bambu tipis yang dibentuk menjadi benda fungsional dengan pola tertentu. Nah, untuk bahan-bahan dari anyaman bambu itu kan biasanya dari tumbuh-tumbuhan, itu bisa dari bambu, dari rotan, dan lain-lainnya. Nah, bambu merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan untuk membuat anyaman P2708. Terdapat keterkaitan antara anyaman bambu dengan matematika sehingga memungkinkan adanya konsep matematika dalam anyaman bambu. Nah, salah satunya konsep matematika yang terkandung dalam anyaman bambu yaitu konsep rotasi. Nah, selain konsep matematika, dalam anyaman bambu juga terdapat filosofi yang berkaitan dengan makna yang terkandung dalam setiap bentuknya. Nah, untuk filosofinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang filosofi dari motif pucung. Motif anyaman pucung dalam seni tradisional Indonesia memiliki makna filosofis yang mendalam dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Pucung yang sering dihubungkan dengan tunas muda atau buah muda melambangkan kehidupan baru, kesuburan, dan harapan, serta berfungsi sebagai doa untuk keberlanjutan hidup dan kemakmuran. Desain geometrisnya yang sederhana mencerminkan sikap hidup bersahaja, menghargai kebersamaan, dan harmoni dengan alam. Selain itu, pola anyaman yang teratur menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan, baik dengan sesama manusia maupun alam. Dalam beberapa konteks, motif pucung juga dianggap sebagai simbol perlindungan terhadap kekuatan negatif, memberikan rasa aman bagi yang melihatnya, dan terakhir yaitu motif ini menggambarkan konektivitas antar elemen yang mencerminkan pentingnya kebersamaan, kerjasama, dan persatuan kehidupan bermasyarakat. Untuk contohnya ada pada gambar. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep rotasi pada anyaman bambu motif pucung. Konsep rotasi terdapat pada pola anyaman awal atau pada patokan awal anyaman, di mana pada sisi yang saling berhadapan memiliki pola dan bentuknya sama seperti terlihat pada gambar berikut. Di situ ada bangun 1 dan bangun 2. Terdapat penerapan transformasi geometri, yaitu rotasi pada gambar di atas, ditunjukkan oleh bangun 2 yang merupakan hasil rotasi dari bangun 1 dengan sudut sebesar rotasi sebesar 180 derajat. Selanjutnya, di sini terlihat ya bahwa yang atas itu tadi yang bangun 1, dia dinotasikan dengan huruf C, DE pada ujungnya, dan di bawah itu ada bangun E aksen, D aksen, dan C aksen, itu tadi bangun 2. Konsep transformasi geometri yaitu rotasi atau perputaran bangun datar berbentuk susunan 3 persegi panjang yang merupakan pola awal anyaman rata di suku X. Jadi yang itu yang C, D, E itu. Kemudian susunan 3 persegi panjang tersebut diwakili
E. Misalkan kita wakilkan dengan huruf E, mengalami rotasi sebesar 180 derajat, dengan titik pusatnya itu adalah titik G yang ada di tengah-tengah itu, sehingga mengalami perputaran 180 derajat ya tadi, maka bayangannya ada pada titik E aksen. Begitu juga dengan titik yang D. Dia diputar 180 derajat atau dirotasi 180 derajat terhadap titik pusat G, maka menghasilkan D aksen. Dan untuk titik C itu diputar sebesar 180 derajat dengan titik pusat G itu akan berada pada titik aksen yang di bawah itu. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami, anyaman adalah kerajinan budaya yang melibatkan penyilangan bahan alami seperti bambu, yang memiliki kaitan erat dengan konsep matematika dan filosofi mendalam. Motif pucung yang sering diasosiasikan dengan tunas atau buah muda melambangkan kehidupan baru, kesuburan, harapan, dan keberlanjutan hidup. Pola geometrisnya yang sederhana mencerminkan sikap hidup bersahaja, harmoni dengan alam, serta pentingnya kebersamaan dan kerjasama. Dalam konteks matematika, motif pucung menunjukkan penerapan transformasi geometri, terutama rotasi. Pola awal berupa susunan 3 persegi panjang pada sumbu X melalui rotasi 180 derajat dengan titik pusat tertentu akan menghasilkan bayangan yang simetris. Pola ini menonjolkan keseimbangan, keteraturan, dan konektivitas antara elemen yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.